Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di kelas 5A. Nah anak-anak, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan, mata pelajaran IPA kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pencernaan pada hewan dan pencernaan pada manusia. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pencernaan pada hewan. Yang pertama ada serangga. Nah, bisa anak-anak perhatikan gambar berikut merupakan gambar pencernaan pada serangga yaitu pada belalang. Bisa anak-anak perhatikan di situ gambarnya ya. Pada pencernaan serangga, makanan masuk dan dikunyah dengan menggunakan mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Nah, setelah hancur, makanan tersebut akan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Yang selanjutnya ada hewan ruminansia, yaitu hewan memamah biak. Nah, berikut ini anak-anak salah satu contoh organ pencernaan pada hewan ruminansia yaitu pada sapi. Di situ bisa anak-anak lihat ada apa saja organ pencernaannya. Anak-anak, ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan selama 2 kali, sehingga kelompok hewan ruminansia juga dikenal sebagai hewan memamah biak. Hewan-hewan yang tergolong ruminansia murni seperti sapi, kambing, domba dapat mengunyah makanannya hingga 2 fase. Fase yang pertama terjadi saat awal mereka makan. Makanannya hanya dikunyah sebentar masih kasar. Kemudian makanan tersebut disimpan dalam rumen lambung. Selang beberapa waktu, saat lambung sudah penuh, mereka kemudian mengeluarkan makanan yang dikunyah untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian setelah halus, makanan tersebut masuk ke dalam rumen lambung lagi. Anak-anak, hewan ruminansia memiliki sistem pencernaan khusus. Organ-organ pada saluran sistem pencernaan hewan ruminansia telah beradaptasi dengan jenis makanan alaminya. Nah, berikut ini sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama ada rongga mulut atau biasa disebut cavum oris. Dalam rongga mulut hewan ruminansia terdapat 2 organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi penting, yaitu gigi dan lidah. Gigi ruminansia berbeda dengan susunan gigi mamalia lain. Gigi seri atau incisivus
memiliki bentuk yang sesuai untuk menjepit makanan berupa rumput. Kemudian gigi taring atau caninus tidak berkembang sama sekali, sedangkan gigi geraham belakang atau molare memiliki bentuk datar dan lebar. Yang kedua ada organ kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, anak-anak, di saluran ini makanan hanya sekedar lewat kemudian digerus di dalam lambung. Esofagus pada hewan ruminansia umumnya berukuran sekitar 5 cm, namun lebarnya mampu membesar atau berdilatasi untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanannya. Organ pencernaan ruminansia yang ketiga ada lambung. Nah, anak-anak, setelah melalui proses esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung berperan dalam proses pembusukan, peragian, dan juga berguna sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang akan dikunyah kembali. Ukuran ruang dalam lambung hewan ruminansia bervariasi tergantung pada umur dan makanannya. Ruang lambung tersebut terbagi menjadi 4 bagian ya anak-anak, yaitu ada rumen sekitar 80%, kemudian ada retikulum yaitu sekitar 5%, ada omasum yaitu sekitar 7-8%, dan abomasum sekitar 7-8%. Bagian-bagian dari lambung hewan ruminansia yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rumen atau perut besar. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang telah ditelan. Setelah rumen terisi dengan cukup makanan, sapi akan beristirahat sembari mengunyah kembali makanan yang dikeluarkan dari rumen tersebut. Di dalam rumen, populasi bakteri dan protozoa menghasilkan beberapa enzim yang berfungsi untuk menguraikan polisakarida, termasuk selulosa dalam makanan alami mereka. Enzim pengurai protein seperti enzim proteolitik dan beberapa enzim pencerna lemak juga terdapat di sana. Yang selanjutnya ada retikulum atau perut jala. Di retikulum, makanan diaduk-aduk dan dicampur dengan enzim-enzim tersebut sehingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau biasa disebut bolus. Nah, anak-anak, pengadukan tersebut dilakukan dengan bantuan kontraksi otot di dinding retikulum. Gumpalan makanan ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah kedua kalinya dan dikunyah hingga lebih sempurna saat sapi tengah beristirahat. Yang selanjutnya ada omasum atau perut buku. Setelah gumpalan makanan yang dikunyah tersebut atau ditelan kembali, maka makanan tersebut akan masuk ke omasum melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kadar air dari gumpalan makanan juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Selanjutnya ada abomasum atau perut masam. Nah, anak-anak, abomasum ini adalah perut yang sebenarnya karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna melalui bantuan enzim dan asam klorida. Enzim yang dikeluarkan oleh dinding abomasum sama dengan yang terdapat pada lambung mamalia lain, sedangkan asam klorida atau HCl selain membantu di dalamnya, pengaktifan enzim
pepsinogen yang dikeluarkan dinding abomasum juga berperan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama dengan makanan. Selanjutnya ada usus halus dan anus. Setelah makanan halus dari ruang abomasum, makanan tersebut kemudian didorong masuk ke usus halus. Di organ inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ampas atau sisa makanan keluar melalui anus. Dari pemaparan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan ya anak-anak, bahwa dalam mencerna makanan, hewan ruminansia sangat mengandalkan kerja pencernaan mekanis melalui rongga mulut dan pencernaan kimiawi melalui kerja pada lambung. Yang tadi kita sudah belajar tentang pencernaan pada hewan, khususnya pada serangga dan hewan ruminansia. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, berikut ini bisa anak-anak perhatikan gambar dari organ pencernaan pada tubuh manusia. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari anak-anak, tubuh memerlukan makanan sehat yang lengkap. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan diolah melalui proses pencernaan. Proses pencernaan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap tubuh. Nah, berikut ini penjelasan tentang organ pencernaan pada tubuh manusia. Yang pertama, ada proses pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi-gigi dan enzim. Dalam hal ini anak-anak, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Alat yang berfungsi untuk menghancurkan makanan tersebut disebut alat pencernaan. Selain alat-alat pencernaan, dalam tubuh manusia juga terdapat kelenjar pencernaan, misalnya hati dan kelenjar pankreas. Kelenjar pencernaan membantu alat-alat pencernaan dalam. Berikut ini anak-anak adalah proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Yang pertama ada proses pemasukan makanan ke mulut. Yang kedua ada proses mengunyah makanan menggunakan gigi. Ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang selanjutnya, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, dari usus halus, sebagian besar yang masuk usus besar adalah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap dan juga air. Dan yang selanjutnya, proses pengeluaran sisa-sisa makanan tersebut yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Yang kedua, makanan yang mudah dicerna dan makanan yang tidak mudah dicerna. Anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa ada makanan yang mudah dicerna dan juga ada makanan yang tidak mudah dicerna oleh tubuh. Makanan yang mudah dicerna oleh tubuh diantaranya seperti nasi dan roti. Adapun makanan yang sulit dicerna biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung serat atau selulosa. Namun anak-anak, makanan yang berserat banyak menyerap air di dalam tubuh sehingga membantu proses pencernaan. Yang ketiga, makanan yang baik untuk kesehatan. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung semua zat gizi. Zat-zat gizi tersebut
dibutuhkan untuk memperoleh energi. Selain itu, zat gizi digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan sel-sel tubuh serta memelihara kesehatan. Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh diantaranya yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang karbohidrat. Karbohidrat diperlukan tubuh sebagai sumber tenaga dalam melakukan kegiatan. Sumber makanan yang mengandung karbohidrat yaitu diantaranya ada nasi, jagung, kue, roti, ubi, dan kentang. Yang kedua ada protein. Protein merupakan zat makanan yang berfungsi untuk membangun tubuh dan memperbaiki jaringan dan sel-sel yang rusak. Nah, sebagai contohnya yaitu ketika tubuh kita bertambah tinggi dan besar. Hal itu terjadi karena kita mengkonsumsi zat makanan yang mengandung protein. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga atau energi dan sebagai cadangan makanan. Lemak ada dua macam, yaitu ada lemak hewani dan juga lemak nabati. Lemak hewani adalah lemak yang dihasilkan hewan. Contohnya lemak hewani yaitu ada daging, keju, minyak ikan, telur, dan mentega. Tetapi ada juga lemak nabati yaitu lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya dari kelapa, kacang tanah, dan margarin. Yang keempat ada vitamin. Vitamin merupakan zat makanan yang berguna untuk melancarkan semua proses yang terjadi di dalam tubuh. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Vitamin ini yaitu dapat terdiri dari bermacam-macam, yaitu ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin B dan C larut di dalam air, sedangkan vitamin A, D, E, dan K larut di dalam lemak. Penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin tersebut disebut sebagai penyakit avitaminosis. Yang selanjutnya ada mineral. Mineral diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Fungsi mineral bagi tubuh adalah untuk melancarkan semua proses yang terjadi di dalam tubuh. Beberapa macam mineral yang diperlukan oleh tubuh diantaranya yaitu ada kalsium, besi, fosfor, dan iodin. Mineral yang pertama yaitu kalsium. Kalsium ini berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Selain itu, kalsium membantu dalam pembekuan darah jika tubuh mengalami luka. Bahan makanan yang banyak mengandung kalsium yaitu ada susu, ikan, dan roti. Mineral yang kedua yaitu zat besi yang berfungsi sebagai pengikat oksigen di dalam darah. Jika kekurangan zat besi, tubuh kita akan mengalami anemia atau kekurangan darah. Bahan makanan yang banyak mengandung zat besi yaitu ada daging, roti, kuning telur, dan kacang-kacangan. Mineral yang ketiga ada fosfor. Fosfor berfungsi untuk menjaga kesehatan serta kekuatan gigi dan gusi. Jika kekurangan fosfor, maka penyebabnya atau dapat menyebabkan radang gusi dan kerusakan gigi. Fosfor terdapat dalam susu dan juga kuning telur. Mineral yang keempat ada iodin. Iodin berfungsi mencegah penyakit gondok. Kekurangan iodin dapat pula menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan cacat mental. Iodin terdapat dalam garam dapur beriodin, air minum, dan ikan laut. Selanjutnya ada air. Air merupakan zat yang sangat penting bagi tubuh. Air berfungsi untuk memperlancar metabolisme seperti proses pencernaan dan peredaran darah. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Nah, dari materi tersebut untuk tugasnya, anak-anak silahkan kerjakan tugas dari buku LKS tema 3 halaman 31 sampai 32.
Nah, di situ ada soal pilihan ganda dan soal isian. Nah, silakan anak-anak kerjakan bagian 1 soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai 5 dan kerjakan bagian 2 yaitu bagian isian dikerjakan dari nomor 1 sampai 5. Jadi jumlah soalnya 10 ya anak-anak ya. Nah, jika ada pertanyaan atau ada materi yang kurang paham ataupun tugas yang kurang dipahami, anak-anak boleh tanya kepada ibu dengan chat melalui WA pribadi ibu ya. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan pada materi maupun tugas hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa anak-anak pelajari serta kerjakan tugasnya dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan baik materi maupun tugasnya, bisa anak-anak tanyakan kepada ibu dengan chat melalui WA pribadi ibu. Sekian dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus. Sampai jumpa, terima kasih.